Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 3 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 3 Januari 2025? Oke, aku melihat nampaknya kamu kenal dia ini lewat media sosial atau secara online ya. Bahkan mungkin ada yang belum pernah bertemu secara fisik karena ya kalian kenal dari online, terus juga mungkin ditambah dengan LDR seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini nampaknya kayak ada keinginan dari dia untuk mencari waktu yang tepat untuk ngajak kamu menjalin hubungan kembali gitu. Atau bisa jadi juga memang saat ini dia lagi mau menjalin hubungan dengan orang baru yang dia temui secara online juga gitu ya. Jadi bisa jadi saat ini dia memang lagi ingin menjalani hubungan dengan orang baru secara online ya, yang dia kenal secara online, dan bisa jadi juga memang dia ingin mencari waktu yang tepat untuk ngajak kamu kembali lagi untuk menjalin suatu hubungan gitu atau balikan lagi gitu ya. Yang pasti di sini kamu kenal dengan dia ini secara online ya, entah media sosial atau dating apps atau apalah gitu. Dia merasa bahwa kamu itu benar-benar ngerasa tersakiti oleh dia. Dia ngerasa kamu itu seperti sedih ya, karena dia sempat menyakiti kamu. Dan aku lihat saat ini dia juga ngerasa heartbroken, dia ngerasa patah hati juga, dia ngerasa kehilangan kamu juga, dia ngerasa sakit hati juga gitu ya. Dan aku lihat ada rasa berduka karena telah kehilangan kamu. Bahkan aku melihat di sini ada rasa putus asa untuk bisa mendapatkan kamu kembali gitu. Ya, dia ngerasa kamu itu seperti sudah benar-benar memutuskan hubungan. Ya, dia ngerasa kayak putus cinta banget lah sama kamu. Ya, dan ngerasa putus asa karena mungkin kamu sekarang sudah bersama yang lain, atau saat ini mungkin kamu benar-benar sudah cut off dia, sudah ada pemblokiran, atau ya kamu sudah menunjukkan sikap ogah, kayak udah nggak mau gitu sama dia. Oke, nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang narsis atau NPD, sehingga ya aku lihat di sini dia selalu terobsesi hanya pada dirinya sendiri. Dia suka love bombing ya, terus juga orangnya hanya mementingkan diri sendiri, hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atau berat sebelah seperti itu ya. Orang yang gampang tergoda atau gampang menggoda. Dia memang orang yang mungkin punya daya tarik tersendiri, sehingga mungkin banyak orang-orang di luar sana itu yang menggoda dia gitu ya. Entah memang dia secara fisik good looking, atau mungkin dia orangnya humble, atau dia orangnya punya jabatan, sehingga ya banyak orang-orang di luar sana tuh yang menggoda dia, ya tertarik sama dia gitu. Intinya aku lihat memang hubungan kamu dengan dia ini dipengaruhi oleh pihak ketiga ya. Ada pihak ketiganya. Dan aku melihat di sini dia ngerasa kamu nampaknya memang butuh waktu untuk menyembuhkan rasa kekecewaanmu terhadap dia. Nampaknya memang kamu butuh ruang dan waktu untuk kayak menyembuhkan
traumamu terhadap dia, rasa sakit hatimu, rasa patah hatimu, rasa kecewamu terhadap dia, dan dia ngerasa bahwa dia pun butuh ruang dan waktu untuk menjalani siklus yang saat ini dia alami, ya. Entah itu karma, entah itu dalam karirnya yang mungkin harus berproses, entah itu siklus dalam kisah percintaannya yang mungkin harus berganti-ganti, ya. Yang pasti di sini siklus kalian berdua itu memang harus dipisahkan dulu, dan kalian memang butuh ruang dan waktu untuk menjalani siklus kalian masing-masing, seperti itu. Termasuk kamu yang menyembuhkan rasa patah hatimu, rasa kecewamu, terlukamu, rasa dikhianatimu, itu perlu disembuhkan. Dan dia pun aku lihat di sini perlu melakukan siklus untuk dirinya sendiri, entah itu sekarang dia mendapatkan karma atau keadaan yang sulit, atau memang harus berganti-ganti dalam proses kehidupan dia, ya. Jadi kamu dengan dia nampaknya memang butuh waktu dan ruang untuk kemajuan hidup kalian, ya. Entah itu memang nanti kemajuannya berupa perubahan positif ataupun negatif, yang pasti di sini kalian harus tetap melangkah maju, ya. Kamu kalau aku lihat sih dari sisi kamu ada perubahan secara sisi positifnya, ya. Kamu jadi bisa lebih tegar, lebih kuat, lebih mandiri, ya. Lebih menyayangi dirimu sendiri, memprioritaskan dirimu sendiri, dan kalau dia yaitu melanjutkan kehidupannya juga, gitu, ya. Dia merasa bahwa saat ini tuh kamu seperti orang yang ringan hati, ya. Maksudnya tuh kayak sudah mulai legowo, ikhlas dengan apapun yang telah terjadi. Kenapa dia berpikir kamu sekarang legowo atau ikhlas? Karena ketika terakhir kali kamu tahu bahwa dia selingkuhin kamu, bahwa dia bohongin kamu, bahwa dia menyakiti kamu tidak membalas apapun. Justru malah sekarang kamu kayak, ya udah, kalau itu memang pilihanmu, ya aku lepas, gitu. Kalau itu kepilihanmu, ya aku tidak bisa bertindak apapun. Sehingga kamu tidak mengecam dia, tidak membalas dia secara fisik, tidak melakukan apapun. Justru malah kamu kayak mengikhlaskan dia, mempersilahkan dia untuk menentukan pilihan dia sendiri. Nah itu, ya. Jadi dia ngerasa saat ini kamu tuh benar-benar ikhlas, legowo, ya, atas apa yang selama ini terjadi, gitu. Kamu tidak memaksakan kehendakmu, kamu tidak memaksakan dia untuk selalu tetap ada untukmu, kayak gitu, ya. Kamu tidak, ya intinya tidak memaksakan, gitu, ya. Justru malah kamu ya tahu hak dan kewajiban kamu sebagai manusia, gitu, ya, bahwa kamu tidak berhak untuk memaksakan manusia lain. Nah seperti itulah contohnya. Ya, dia melihat bahwa sekarang kamu tuh seperti mulai beradaptasi dengan fakta, dengan kenyataan, dan mulai apa ya, menemukan apa yang kamu mau lakukan, menemukan jati dirimu. Dia lihat kamu itu benar-benar sekarang berfokus hanya pada dirimu yang membuatmu bahagia. Kamu seperti sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia yang toksik. Kamu tidak mau lagi berkalut dalam hubungan yang atau party, hubungan yang tidak menyenangkan, seperti itu, ya. Dan dia lihat kamu sekarang sudah berubah, ya. Kamu sudah berubah. Mungkin dulu dia merasa kamu tuh orang yang sangat bucin, sehingganya dia ada pasangan lain aja kamu langsung ngejar-ngejar dia, kamu memohon-mohon sama dia, kamu meminta untuk dia tetap bertahan sama kamu, gitu, ya, nangis-nangis, gitu. Nah sekarang kamu beda, kamu sudah berubah. Dia memilih yang lain, ya udah kamu lepaskan, kamu ikhlaskan, kamu persilahkan dia untuk memilih pilihan dia, seperti itu, ya. Sehingga dia ngelihat sekarang kamu itu sudah berubah. Sekarang sikapmu, tindakanmu, karaktermu itu seperti sudah berubah. Dan apa ya, dia ngerasa kamu tuh seperti penerang dalam hidup dia. Oh, bahwa dalam kehidupan tuh, ya, pasang surut dalam hubungan itu memang harus terjadi. Terus itu juga ternyata ada, ya, orang yang memang benar-benar ikhlas dengan pilihan pasangannya, walaupun mungkin di sini kamu sangat mencintai dia, tapi kamu kayak bisa menyadarkan dia bahwa
seseorang yang mencintai itu juga bisa melepaskan demi kebahagiaan orang yang dia cintai. Nah, kayak gitu ya. Jadi dari ngelihat sikap kamu sekarang, dari ngelihat tindakan kamu sekarang gitu, dia ngerasa tercerahkan oleh kamu. Jadi kamu adalah penerang dalam hidupnya, kamu penyadar dalam hidupnya, kayak gitu ya. Dan dia ngerasa kamu sekarang sepertinya sudah healing atau bahkan sudah move on dari dia, kayak gitu ya, dari rasa sakitmu, terutama ya, dari rasa sakitmu, dari kekecewaanmu, seperti itu. Dan kemudian dia lihat juga sekarang kamu nampaknya memang mulai stabil, entah itu secara emosional, mental, bahkan mungkin karir, keuangan, ataupun kehidupanmu. Dia lihat sekarang kamu stabil, seimbang ya, kamu bahagia, uh, mungkin secara karir kamu oke, keuangan oke, pertemanan oke, jadi ya bahagia gitu ya. Jadi dalam segi aspek apapun tuh kayak tidak memberikan kamu kesulitan atau tidak tidak dalam keadaan sulit gitu. Dia ngerasa kamu tuh sekarang stabil dalam aspek apapun gitu, dan dia lihat ya kamu bahagia gitu. Dia ngerasa kamu stabil tuh karena sekarang kamu bahagia dalam aspek apapun, kamu bahagia gitu. Kamu penuh dengan tawa, senyum ya, seperti itu. Dan dia ngelihat saat ini kamu tuh seperti keadaan itu udah aman banget, aman, damai, tentram ya. Bahkan dalam karir mungkin dia ngerasa kamu tuh kayak mulai bertumbuh, entah faktanya di sini kamu dalam karir ya masih gini-gini aja atau gimana, tapi dia ngerasa kamu kayak ada pertumbuhan dalam karir. Atau bisa jadi sekarang tuh kamu lebih fokus ke pekerjaan. Nah, bisa jadi ya, dulu mungkin kamu kayak pekerjaan kamu aja mungkin sering kamu terbengkalaikan demi untuk bisa ngobrol sama dia, demi untuk mendapatkan perhatian dia gitu ya, mencari-cari perhatian dia. Nah, sekarang tuh justru malah kamu lebih menenggelamkan diri, lebih berfokus pada karir dalam pekerjaan gitu ya. Dan dia lihat sekarang tuh kamu lebih kuat, lebih mandiri ya, punya daya tahan yang kuat untuk menghadapi fakta. Karena di sini dia tahu ya bahwa dia udah nyakitin kamu, tapi kamu tetap berdiri kokoh, kamu tetap melanjutkan hidup, kamu tetap bahagia gitu. Jadi dia ngelihat kamu tuh kuat, kamu punya daya tahan yang hebat gitu. Oke, kalau aku lihat ya, di sini nampaknya akan ada pergerakan dari dia, tapi ini cepat nih aku lihat ya, dan dia mungkin akan melakukan pergerakan ini juga secara tiba-tiba. Ada suatu perubahan dari pola pikir dia yang tiba-tiba berubah dan pengen cepat-cepat dia lakukan. Jadi kemungkinan ya orang itu orangnya emang impulsif, jadi kapan dia berpikir dan kapan dia mau, dia akan lakukan. Tapi kalau misalkan itu ngebuat dia merasa tidak ditanggapi, tidak menarik gitu ya, maka aku lihat di sini dia juga akan cepat menghilang, cepat pergi gitu. Dan orangnya memang suka berubah-ubah ya dalam berpikir atau bertindak kayak gitu. Jadi kemungkinan orang ini itu memang sudah begitu lama ya berpisah dengan kamu, entah udah berapa bulan atau mungkin ya udah berapa lama lah kayak gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, semakin lama dia berpisah dengan kamu, perasaan cinta dia, perasaan penasaran dia, gairah dia terhadap kamu itu semakin meningkat. Makanya di sini dia itu pengen datang lagi. Nah, tapi energinya cepat ya, ketika dia pengen datang ya dia datang. Tapi kalau misalkan di sini kamu tidak langsung tanggap
menerima dia atau welcome sama dia, nih orang pasti langsung ngilang lagi gitu ya, energinya cepat. Jadi orangnya karena impulsif, jadi pergerakannya cepat, hilangnya juga cepat gitu ya, apalagi kalau misalkan tidak direspon oleh kamu. Kalau aku lihat ya memang di sini kuat ya, di sini ada Eight of Wands, di sini juga ada Four of Wands. Kemungkinan memang dia ini pengen reuni ke kamu pada hari-hari perayaan di momen-momen tertentu, atau bisa jadi ketika nanti dia datang dia akan merayakan momen tertentu dengan kamu yang berhubungan juga dengan keluarga dan berkumpul dengan teman-teman. Misalkan hari ulang tahun, hari apa? Hari-hari jadiannya kalian di masa lalu gitu ya, atau hari besar apa gitu yang akan dia rayakan bersama kamu. Dan bisa juga ada indikasi di sini mungkin ingin melakukan lamaran ya, atau pernikahan juga bisa ya. Intinya di sini dia pengen reuni, pengen bertemu lagi dengan kamu karena masih memiliki rasa terhadap kamu, dan ini aku lihat di hari-hari perayaan. Atau mungkin merayakan kesuksesan ya, misalkan kamu mendapatkan apa gitu ya, nah dia mungkin akan datang seperti itu. Dan aku lihat ini memang surprise gitu, kejutan buat kamu gitu ya. Dan bahkan ya mungkin dia juga akan mungkin mengajak teman-teman kamu yang sudah lama tidak ketemu dengan kalian ya, ngajak mereka untuk merayakan bersama-sama dengan kamu kayak gitu. Kalau aku lihat memang selama ini ternyata antara kamu dengan dia itu nggak yakin dengan hubungan ini, bahwa hubungan ini tuh masih bisa dilanjutkan, atau memang selama ini juga memang dia nggak yakin bahwa hubungan ini bisa ke hubungan yang jangka panjang atau hubungan yang stabil. Oke, ketika nanti dia datang, aku lihat memang di sini akan ada potensi untuk apa sih namanya tuh, memiliki hubungan yang lebih dekat lagi, terus itu memiliki hubungan yang stabil ya, aku lihat di sini karena memang itulah keinginan dia. Dia pengennya nanti ketika dia datang ke kamu itu pengen punya hubungan yang stabil, hubungan yang kuat dengan kamu, hubungan yang lebih intim, yang lebih dekat, seperti itu. Jadi kalau aku lihat kemarin-kemarin hubungan kalian itu kenapa on off, putus nyambung, dan sekarang akhirnya berakhir tuh ya karena itu dia dan kamu, atau dia sendiri yang memang berpikir bahwa hubungan ini tuh kayak belum yakin untuk dibawa ke hubungan yang jangka panjang atau hubungan yang berkomitmen kayak gitu ya. Tapi aku lihat nih ketika nanti dia datang memang keinginan dia adalah untuk lebih dekat lagi dengan kamu dan memiliki hubungan yang lebih intim seperti itu. Oke, Seven of Swords. Gimana ya aku harus bilang? Kalau aku lihat memang orang ini punya riwayat suka berbohong ya. Suka berbohong, mungkin juga dia penipu, entah dia menipu kamu atau menipu orang lain, tapi dia ini memang punya tipu muslihat atau punya tipu daya ya. Dia mungkin pernah mencuri barang atau mencuri apa sesuatu, bahkan dia termasuk mencuri waktu ya dari kamu. Terus juga orang yang nggak jujur. Dia ini orang yang banyak merencanakan segala sesuatunya ya, tapi dalam perencanaannya itu sangat beresiko. Jadi perilaku dia ini beresiko. Terus itu juga aku lihat mungkin selama ini dia menghadirkan atau ada di sekeliling dia yang sebenarnya musuh bagi kalian berdua dalam hubungan kalian, tapi orang ketiga ini itu menyamar sebagai teman ya, yang kemudian menghasut dia, akhirnya ya merusak hubungan kalian. Jadi pihak ketiga di antara kalian ini, entah itu memang selingkuhannya, entah itu memang temannya, atau ya sahabat atau gimana deh, pokoknya dia ini berlagak seperti sahabat, sebagai teman yang baik gitu ya, tapi sebenarnya untuk menghasut dia, akhirnya kalian berpisah gitu ya. Terus itu aku lihat di sini dia masih sering nih memata-matai kamu,
masih sering stalkingin kamu. Cuman memang orangnya kalau aku lihat kurang punya hati nurani ya, kurang punya apa ya, kayak empati gitu ya, kurang punya empati terhadap kamu. Jadi walaupun di sini dia menginginkan kamu, dia kalau misalkan tidak di welcomein, nggak disanjung-sanjung, dia akan ya udah gampang meninggalkan kamu. Dia orang yang nggak apa ya, orang yang gampang tidak memperjuangkan hubungan gitu ya. Yaitu kemungkinan kamu ini berdealing dengan seseorang yang NPD. Jadi kalau misalkan dia melakukan sesuatu hal kecil aja itu harus disanjung-sanjung dan dibesar-besarkan sanjungannya kayak gitu ya. Ya bisa dibilang dia ini orang yang center of point gitu, maunya disanjung-sanjung, diwah-wahkan seperti itu ya. Dia memang punya kemampuan beradaptasi yang baik ya, itu karena orangnya narsis ya, orangnya narsis. Terus juga kalau mau melakukan segala sesuatu itu harus punya strategi gitu, yang mana strategi ini harus menguntungkan dia gitu ya. Terus itu juga aku melihat ternyata dia memang pernah nggak jujur sama kamu, pernah mengkhianati kamu, berbohong, melakukan kecurangan, perselingkuhan ya. Dan aku melihat di sini dia orang yang mungkin selama ini selalu menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu, atau bisa jadi memang mencoba mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi kamu ya. Orang yang gampang apa ya, manipulatif, yes, orang yang selalu manipulatif. Terus itu kuat banget ya energinya, ada pihak ketiga yang menyamar sebagai teman, seolah-olah dia orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa merangkul ya. Tapi sebenarnya orang ketiga ini yang sok-sokan menjadi teman inilah yang sebenarnya ingin menyabotase hubungan kalian gitu ya. Atau yang mungkin akhirnya jadi selingkuhannya, yang menjadi pasangan dia sekarang, atau yang menjadi pasangan dia yang kemarin gitu ya. Atau ya hanya sekedar menjadi teman saja sekarang kayak gitu. Intinya dia adalah orang ketiga di hubungan kalian yang sok-sokan jadi teman gitu ya, padahal ingin menyabotase, merusak hubungan kalian. Kalau aku rasa kemarin dia itu saat masih bersama kamu ya, memang dia punya keraguan terhadap dirinya sendiri ya. Aku lihat kemungkinan kemarin dia itu masih dalam keadaan rentan. Entah rentannya karena memang tidak percaya diri untuk bisa memperjuangkan kamu, atau karena rentannya mungkin secara materi belum stabil, belum percaya diri, atau memang rentannya karena dia memang punya trauma dari masa lalu, dia pernah gagal dalam pernikahan, dia pernah gagal dalam hubungan ya, dia mungkin pernah menjalin dengan banyak orang tapi hubungannya selalu gagal, sehingga dia ngerasa rentan di masa itu, di waktu kemarin itu ya. Sehingga ketika bersama kamu sering merasa kayak ada ketidaknyamanan di satu sisi gitu ya. Dia ngerasa karena ya itu dia nggak percaya diri gitu, makanya ngerasa nggak aman gitu. Karena ya itu kurang percaya diri ya. Terus juga ditambah dengan kecemasan-kecemasan yang mungkin memang tertrigger dari pengalaman dia di masa lalu seperti itu. Terus juga mungkin di hubungan kalian ini ada energi yang mungkin terlalu kasar, entah mungkin dalam berbicara yang terlalu kasar, atau mungkin secara fisik kasar, atau gimana deh, yang mungkin suka mukul, atau mungkin suka menjudge, suka menuduh ya, sehingga dia ngerasa kayak ini terlalu kasar, mungkin kamu ya kalau ngomong mungkin terlalu kasar atau gimana deh, sehingga dia juga akhirnya kayak ragu gitu ya, dulu itu mau serius sama kamu, berkomitmen dengan kamu gitu. Dan aku lihat kemarin itu dia memang sedang dalam situasi lemah ya. Lemahnya yaitu mungkin karena dia belum move on, dia belum selesai dengan masa lalunya, dia masih punya trauma, dia masih tertrigger, ditambah lagi mungkin dengan keadaan finansial yang mungkin belum stabil, keuangan ya, atau karir yang mungkin masih luntang-lantung seperti itu. Jadi dia ngerasa lemah, belum lagi mungkin dia harus menjadi tulang punggung keluarganya, mungkin dia generasi sandwich atau gimana ya. Ditambah lagi dengan mungkin kamu terlalu kasar orangnya ya.
Jadi dia ada keraguan di dalam hubungan kalian dan ada rasa ketidakpercayaan juga terhadap kamu. Makanya kemarin dia tidak memperjuangkan kamu yang sebegitunya gitu. Dan memang kemarin hubungan kamu dengan dia sedikit ada ketergantungan ya di hubungan ini, entah siapa yang terlalu bergantung di sini, sehingga hubungan kalian itu terasa seperti tidak aman terhadap sesuatu, sehingga mungkin menyulitkan kamu dan pasangan untuk menjadi lebih mandiri ya, untuk bebas menekuni hobi atau bebas untuk melakukan hal-hal yang disukai seperti itu. Terus juga ditambah mungkin pondasi dalam kepercayaan yang mungkin gampang goyah gitu ya. Mungkin kamu orangnya curigaan atau dia orangnya cemburuan, atau kamu curigaan cemburuan atau dianya yang curigaan cemburuan seperti itu, sehingga ngilang sedikit, nggak ada komunikasi sehari aja udah curiga, udah cemburuan, nah kayak gitu, sehingga ya pondasi juga nggak kuat dalam hubungan kalian. Terus itu juga mungkin salah satu di sini ya, entah ini kamu atau dia suka mengontrol ya. Jadi bukannya simpatik dan pengertian terhadap pasangan, justru malah pengontrol ya. Bisa jadi kamu mungkin sama ini mengontrol dia. Dia nggak boleh ini, dia nggak boleh itu, dia harus kasih ke kabar kamu 7 kali 24 jam atau bla 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 gitu ya. Sehingga dia ngerasa kayak kebebasan dia kayak terlalu disetir seperti itu ya. Terlalu ikut campur, nah bisa jadi seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang hubungan kalian selama ini tuh terlalu apa ya, terlalu memastikan apa ya, gini, memastikan kebutuhan diri sendiri itu terpenuhi, tapi mengabaikan kebutuhan pasangan gitu. Jadi kayak yang penting salah satu pihak rasa keinginannya terpuaskan, yang salah satu pihaknya kayak ya nggak perlu lah gitu, nggak perlu dipuasin gitu. Kan dia udah gede, misalkan kayak gitu contohnya ya. Jadi ini ada kejomplangan gitu ya. Tapi bisa jadi mungkin yang menyetir adalah dia, bisa jadi ya dia mungkin yang selalu menyetir kamu, atau dia yang selalu mengekang ya, tidak pernah simpatik. Bisa jadi juga dia mungkin tidak pernah simpatik dan tidak pernah pengertian sama kamu. Maunya dia melakukan hal-hal semena-mena dia, suka-sukanya dia, kayak gitu. Bisa jadi. Ya, intinya hubungan ini nggak ada keseimbangannya ya. Sebelah pihak effort, yang sebelah pihaknya masa bodoh gitu, hanya menikmati effort dari pasangannya aja kayak gitu. Oke, kalau aku lihat juga kamu berdealing dengan seseorang yang sombong, sembrono, hiperaktif, tapi juga dia orang yang takutan, suka mengontrol tapi kurang power atau kurang menunjukkan bahwa dia patut untuk mengontrol kayak gitu ya. Aku lihat dia mungkin orang yang suka pamer, orangnya kasar juga ya, orangnya agresif ya, terus pelin-pelan, mudah berubah-ubah dalam berpikir, bertindak ya. Jadi kemungkinan juga bisa jadi mungkin dia yang kalau ngomong suka kasar sama kamu ya. Terus juga punya jiwa kompetitif ya, punya jiwa kompetitif. Jadi lebih fokus di misalkan gimana caranya aku harus sukses, lebih berfokus pada karir sehingga kamu sering diabaikan ya. Terus juga orang yang kurang bisa mengendalikan diri ya, juga semena-mena ya, emosian seperti itu. Orang yang nggak sabaran, pasif juga ya. Jadi walaupun kayak gitu, untuk hubungan kamu dengan dia itu selalu pasif untuk effort gitu. Tapi dia orang yang punya jiwa mendominasi. Jadi kamu itu harus ngikutin apa maunya dia gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Ditambah lagi sebenarnya dia ini memang belum siap untuk berkomitmen, atau bisa jadi dia ini memang masih takut untuk berkomitmen, sehingga dia ini selama bersama kamu kemarin dia tuh selalu mencoba melarikan diri dari komitmen bersama kamu. Dia selalu kabur setiap kali kamu ngomongin tentang komitmen, tentang keseriusan hubungan, atau tentang kejelasan hubungan ini orang pasti lari, ini orang pasti kabur, ini orang pasti ghosting, tahu-tahu dia punya yang lain aja gitu ya. Ya, karena
aku lihat inilah yang menjadi penyebab keretakan di hubungan kalian, karena dianya memang belum siap gitu untuk diajak komitmen gitu ya. Akhirnya hubungan ya on off, putus nyambung, hilang-hilangan, love bombing seperti itu. Terus juga Knight of One Reverse berarti menandakan orang yang punya sifat tidak sabaran juga impulsif. Jadi ya semena-mena ya, udah nggak sabaran, jadi maunya melakukan apapun suka-suka hati dia ya, ditambah lagi dengan sifat yang impulsifnya itu. Terus juga dia itu orang yang kadangan suka merasa tidak nyaman dalam hal tertentu atau posisi tertentu seperti itu ya, dalam situasi tertentu gitu. Terus juga orang yang masih suka melompat sana melompat sini, pergi sana pergi sini, menjalani hubungan dengan si A, si B, si C kayak gitu ya. Karena memang si dia ini orangnya memang masih belum tahu sebenarnya dia ini maunya apa, mau bersama dengan siapa, maunya gimana, tujuan hidup dia mau seperti apa juga dia nggak tahu gitu. Jadi masih ya kilar-kilir sana sini gitu. Dalam percintaan pun begitu, dalam karir pun begitu. Ya, dia masih belum tahu dia ini mau jadi apa, mau kerjanya sebagai apa, di bidang apa, maunya menjalin hubungan tuh dengan siapa, kayak gitu ya. Jadi masih suka kilar-kilir, pergi sana pergi sini nggak jelas gitu. Ya, kalau aku lihat di sini um, dia ini memang punya trauma ya, dan aku lihat juga memang kamu juga punya trauma ya. Setiap orang sebenarnya memang punya trauma masing-masing ya, tapi terhadap kamu aku melihat saat ini dia ngerasa kehilangan kamu banget, dan ada rasa sedih ya. Ditambah lagi kamu sekarang tuh udah berubah, padahal sebenarnya dia nggak mengharapkan kamu berubah seperti ini. Dia masih berharap kamu itu masih selalu ngejar-ngejar dia, selalu bucin ke dia, selalu perhatian sama dia, selalu ada untuk dia ya, yang seperti dulu lah ya. Dia masih berharap kamu tidak berubah seperti ini, kamu tidak acuh, tidak cuek seperti ini gitu ya. Jadi dia berharap kamu masih seperti itu, seperti dulu gitu, tidak berubah seperti ini ya. Dia benci dengan perubahan kamu yang sekarang gitu. Memang kalau aku lihat ada ketidakdewasaan secara emosional yang dia miliki ya. Terus itu juga saat ini dia benar-benar lagi berkonsentrasi pada hal-hal yang telah hilang dalam hidupnya. Jadi aneh ya, kalau orang yang waras sih ya, secara mental tuh kalau udah hilang ya udah anggap itu menjadi suatu pelajaran, dan sebisa mungkin kalau misalkan masih bisa diperbaiki. Tapi kalau nggak bisa ya udah cari yang lain, dan jangan mengulang hal yang sama. Tapi kalau dia enggak, dia udah kehilangan kamu, diratapin banget. Jadi gimana caranya nih? Tapi juga tidak melakukan tindakan apapun untuk mengambil kembali atau merebut kamu kembali atau membuat kamu kembali pada dia gitu. Jadi dia saat ini yang meratapi kehilangannya kamu, pergi dari kamu, tapi nggak ada tindakan apapun juga gitu ya. Pergerakannya ya tidak terlihat, tidak nampak seperti itu. Jadi saat ini dia berkonsentrasi pada kehilangan, berfokus pada perasaan negatifnya. Perasaan negatifnya apa? Ya merasa menyesal, kehilangan, sedih, sendirian, merasa tidak lagi diperdulikan oleh kamu. Ya pokoknya perasaan-perasaan seperti itu sekarang. Dan aku lihat ya penyesalan atas keputusan dia yang mungkin sempat menolak kamu atau pernah mengungkapkan kata-kata yang mungkin menyakiti kamu, yang mungkin secara langsung menolak kamu, yang mungkin secara tidak langsung kata-kata itu ya intinya tuh menolak kamu gitu, atau tidak mau memperjuangkan kamu gitu ya. Jadi ada suatu keputusan yang dia sesali ya, atau penolakan yang dia sesali ya. Dan aku lihat di sini dia ngerasa bersalah, dia menyesal banget. Dan perpisahan kalian ini aku lihat memang mungkin sempat karena ada konflik atau perselisihan, atau mungkin ada konflik atau ada masalah atau ada perselisihan yang tidak terselesaikan di antara kalian kayak gitu ya. Jadi makanya di sini kalian hubungannya berakhir, kalian memilih untuk mengakhiri hubungan ini.
Dan aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu seperti sudah kehilangan emosionalmu terhadap dia, kamu seperti sudah kehilangan rasa cintamu terhadap dia. Dia ngerasa seperti itu. Ya, karena di sini kamu seperti sudah mengabaikan dia banget, ya, kamu seperti sudah tidak mau lagi berhubungan dengan dia, dan akhirnya dia nggak tahu gimana cara untuk menyelamatkan hubungan ini. Dia masih nggak tahu harus berbuat apa, tapi dia masih pengen mempertahankan kamu, masih pengen bersama kamu kayak gitu. Tapi dia nggak tahu harus berbuat apa saat ini gitu ya. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia masih berharap lah ya, suatu saat nanti ada keajaiban gitu, ada kesempatan, ada peluang untuk bisa bersama dengan kamu kembali kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini masih ada keinginan untuk bersama dengan kamu. Ya, dia masih menganggap kamu the one. Cuman ya itu, dia nggak tahu harus berbuat apa. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia masih pengen rekonsiliasi lagi dengan kamu ya. Eight of Wands, Four of Wands, Five of Cups ya. Jadi masih pengen rekonsiliasi atau pengen datang lagi ke kamu, pengen bersama lagi dengan kamu seperti itu. Cuman ini masih harus aku peringatkan bagi kalian ya, karena orang ini masih ceroboh, masih suka lalai, masih suka apa ya, kayak nggak rasional lah gitulah ya. Dan aku lihat kemungkinan hubungan kalian masih ada gangguan-gangguannya ya, entah itu penghalangnya apapun, tapi masih ada, nggak akan semudah itu untuk menjalani hubungan dengan dia. Kalau aku lihat di sini ya, dia masih memiliki harapan dan keyakinan, cuman orangnya masih kayak apa ya, dibilang bodoh tapi terlalu kasar ya. Intinya orangnya ceroboh deh, ceroboh. Terus juga ke depannya juga masih ada kemungkinan nih orang masih apatis, naif ya. Terus juga orangnya masih kayak basi lah, kayak gitu, kayak apa ya, nggak asik gitu ya, kurang menyenangkan, orangnya kayak ngebosenin orangnya kayak gitu ya. Jadi kayak masih kayak kemarin-kemarin gitulah ya, sikapnya masih nggak berubah kalau masalah tentang sikap tindakan dia. Cuman mungkin ya itu karena kamu berdiri dengan orang yang narsis, mungkin dia akan love bombing di awal-awal aja nih, semangat mau memperjuangkan kamu. Tapi setelah itu ya udah ngilang, terus itu naif, terus itu apatis, tidak memperjuangkan kamu lagi, menghadirkan gangguan lagi, ceroboh lagi ya. Dan ya the fool, gampang ditipu ya, gampang dihasut. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang dia akan datang lagi memperjuangkan kamu, tapi kalau masalah sikap, tindakan, perilaku masih sama kayak kemarin-kemarin ya. Tidak yang gimana-gimana gitu. Nggak berubah secara signifikan ya, namanya juga sikap orang ya, sifat, sikap itu susah untuk dirubah kalau nggak dia dari dirinya sendiri yang merubah gitu ya. Soalnya ini the fool-nya di kartu terakhir ya, jadi kemungkinan kedepannya juga ya masih akan tetap sama seperti yang kemarin-kemarin tindakan-tindakan dia. Masih aku lihat di sini kayak untuk menjalin hubungan dengan orang baru itu kemungkinan kayak masih dia batasi ya. Mungkin dekat-dekat dengan banyak-banyak wanita atau banyak-banyak pria, oke, tapi apakah dia akan menjalin hubungan dengan orang baru? Aku lihat ya nggak akan dibuat komitmen juga, tapi juga kedepannya juga masih dia itu kayak masih ragu juga untuk berkomitmen dengan kamu. Itu yang aku lihat. Jadi kalau aku lihat di sini memang masih punya jiwa bebas, masih pengen sendiri, masih pengen seneng-seneng, tapi tidak mau ditinggalkan sendiri, tidak mau kamu lepas, tidak mau tidak ada orang yang tertarik sama dia. Paham nggak sih? Nah, gitu. Tapi apakah dia akan memberikan komitmen atau kepastian atau kejelasan di hubungan? Enggak juga. Nah, seperti itu, paham ya? Jadi orang yang maunya dikelilingi oleh wanita-wanita atau pria-pria, tapi dia tidak memberikan kejelasan pada wanita-wanita atau pria-pria yang ada di sekelilingnya. Ya, mau dengan siapa atau mau menikah dengan siapa dia juga nggak tahu. Gitu ya. Jadi yang pasti di sini dia tidak mau melepaskan kamu, tapi juga dia tidak mau memberikan komitmen ke kamu. Itulah ya.
Jadi orang yang seperti itu kalau aku lihat di sini. Karena ini the Fool-nya reverse ya. Dia memang masih takut untuk berkomitmen. Ya. Dan ketika dia bersama kamu, dia ngerasa bahwa kamu itu memberikan banyak petualangan, banyak hal-hal baru, banyak hal-hal menarik yang bisa dia jalani bersama kamu atau yang dia dapatkan bersama kamu. Kayak gitu. Jadi makanya di sini walaupun kamu sudah sempat dia lepaskan, itu dia pengen tetap kamu ada untuk dia. Karena kamu itu memberikan dunia baru, dunia yang menarik bagi dia. Gitu. Entah kamu memang karakter orangnya seperti apa, tapi dia ngerasa kamu itu apa ya? Dunia petualangannya dia gitu. Memang kamu itu orangnya suka berpetualang sehingga kalian memang kalau di kehidupan tuh ya mungkin pernah dia ajak berpetualang sama-sama atau gimana gitu ya. Jadi intinya gitu, dia kayak nggak mau melepaskan kamu atau belum bisa melepaskan kamu, tapi ya belum tentu juga dia akan memberikan komitmen karena dia memang belum siap untuk berkomitmen. Intinya seperti itu ya, kamu adalah dunia petualangan dia. Seperti itu. Sehingga kemungkinan kedepannya juga kamu akan tetap merasa tidak aman terhadap si dia. Ya, karena hubungan kalian berdua juga akan tetap goyah dan lemah. Ya, gampang on off juga, gampang nggak jelas, ya, gampang hilang-hilangan, putus nyambung, on off, ya yang seperti itu, masih yang seperti kemarin-kemarin. Gitu ya. Kulihat seperti itu ceritanya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya bersyukur. Berarti keadaan percintaan kalian baik-baik aja gitu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 22, 20, 17, 29, 7, 9, 11, 5, 14, 24, 13, 6, 19, 15, 27, 16, 1, 4, 30, 25, 18, 10, 23, 12, 8, 26, dan 31. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Juni, November, Desember, Januari, Juli, Mei, Maret, Februari, Agustus, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio babi, sio monyet, sio ular, sio kuda, sio kambing, sio kerbau, sio naga, sio kelinci, dan sio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ingat, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan kalian dan tidak membuat kalian pusing ceritanya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ada F, S, J, E, I, V, X, O, K, G, L, C, U, M, W, T, Q, Y, R, B, N, Z, A. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.